Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdiansah, NIM 2120294, kelas Hadis Tarbawiyah H. Hari ini kita akan belajar atau berbincang sedikit tentang larangan pencemaran dan polusi. Nah, teman-teman, apa sih pengertian dari pencemaran maupun polusi? Pencemaran itu berarti memasukkan makhluk hidup, zat, berupa zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan akibat kegiatan manusia dan proses alam. Sedangkan polusi, kondisi senyawa kimia atau energi yang masuk ke lingkungan yang menyebabkan bahaya bagi kesehatan manusia dan merusak sistem ekologi. Nah, pencemaran dan polusi ini teman-teman itu saling berhubungan atau mempunyai arti sama. Pencemaran itu polusi dan polusi itu termasuk pencemaran. Nah, berikut adalah hadis pencemaran dan polusi. Artinya, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, takutilah 3 macam tempat buang air terlaknat, yaitu buang air besar di sumber air, di tengah jalan, dan di tempat berteduh. Dari hadis ini kita bisa belajar bahwa Rasulullah sudah mengarahkan agar kita tidak membuang air sembarangan seperti di sumber air, di tengah jalan, maupun di tempat berteduh. Karena itu memiliki dampak yang begitu besar. Nah, teman-teman, pasti lihat kan seperti gambar yang sudah saya terapkan di sebelah kanan. Itu salah satu contoh gambar pencemaran dan polusi air. Nah, kita akan belajar tentang pengertian membahas pencemaran dan polusi air ini. Pengertiannya dari pencemaran dan polusi air ini adalah sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup berupa zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Adapun beberapa dampak pencemaran dan polusi air ini. Yang pertama, dampak terhadap biota laut, karena ini sangat pasti jika hal ini terjadi maka biota laut akan atau kehidupan laut di dalamnya akan mengalami kematian seperti ikan. Terus yang kedua, dampak terhadap kualitas tanah. Ketiga, dampak terhadap kesehatan seperti timbulnya penyakit mulai dari penyakit kulit mungkin dan diare. Keempat, dampak terhadap estetika lingkungan. Pasti jika sudah terjadi pencemaran dan polusi air ini, lingkungan akan berubah dan tak seindah dahulu kala. Selain dampak, ada beberapa cara penanggulangan pencemaran dan polusi air. Yang pertama, menegakkan hukum bagi pelanggar. Yang kedua, perlindungan sumber air. Yang ketiga, kelompok sadar lingkungan dan swadaya masyarakat. Dan yang keempat, teknologi pengolahan limbah. Hal ini sangat efektif untuk penanggulangan pencemaran dan polusi air.
Dari hadis ini kita bisa mengambil aspek tarbiyah, ada beberapa. Yang pertama, kita sebagai manusia yang kebutuhannya sudah diberikan oleh alam, haruslah menjaga dengan baik. Yang kedua, merawat lingkungan itu sangat penting karena nantinya hasilnya akan kembali kepada manusia sendiri. Ketiga, menjaga kawasan sumber air harus dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti menimbulkan sakit kepada diri kita sendiri. Dan yang keempat, menjaga lingkungan agar tidak tercemar sehingga lingkungan tetap bersih, yang menimbulkan keindahan terutama sedap pada pandangan. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika ada kekurangan atau ketepatan dalam kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.